Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Susi. Nama saya Manis Salah. Nama saya Karolina. Nama saya Ronald Dapat. Nama saya Lidwina Lestari. Nama saya Bangun Saat Maruli Jahit Barat. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar penduduk oleh dosen pengampu Bapak Andrianus Jababan MPD dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan landasan yuridis, landasan filosofi, landasan religius, dan landasan sosial budaya di dalam pendidikan penyuluh agama. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan landasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu penyuluh. Secara etimologi, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor, sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau penunjuk jalan. Adapun pengertian penyuluh agama Kristen adalah suatu proses pengajaran atau penerangan dalam aktivitas bimbingan kepada masyarakat pada ranah agama berdasarkan Alkitab, berpusatkan Kristus, dan bergantung pada kuasa Roh Kudus, yang berarti pembangunan pribadi sesuai nilai Kristiani untuk menuju kedewasaan iman. Mari kita masuk kepada pembahasan landasan yuridis penyuluh agama Kristen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu landasan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam lampiran pertama menyebutkan bahwa landasan yuridis didefinisikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya, apa itu landasan yuridis penyuluh agama Kristen? Berbicara mengenai yuridis, yaitu berarti bahwa mempelajari dengan cermat, memeriksa, atau untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Nah, hubungannya dengan penyuluh agama Kristen, yaitu hadirnya yuridis dapat membantu penyuluh agama dalam menyelesaikan konflik-konflik atau berbagai persoalan yang ada yang terjadi dalam agama maupun kelompok masyarakat dengan hukum yang telah ditetapkan, baik hukum secara pemerintahan maupun hukum secara agama. Adapun yang menjadi landasan yuridis penyuluh agama dalam menjalankan jabatan fungsional penyuluh agama tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Ditetapkan tanggal 17 Maret 2021, diundangkan tanggal 17 Maret 2021, berlaku tanggal 17 Maret 2021, tema kepegawaian, aparatur negara, jabatan, profesi, keahlian, serta sertifikasi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan di mana landasan yuridis dalam penyuluhan agama. Sekarang kita masuk kepada landasan filosofis dalam penyuluhan agama. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian definisi dari landasan filosofis itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, landasan filosofis dalam penyuluhan agama menyangkut teori pembelajaran dan strategi pembelajaran. Berarti landasan filosofis bimbingan dan konseling atau penyuluhan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi, praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia dan kemana perginya, siapa manusia itu, dan pertanyaan sulit lainnya. Makna dan fungsi filsafat dalam kaitannya dengan layanan bimbingan dan penyuluhan. Menurut Prayitno dan Herman Ang mengemukakan pendapat Belkin 1975
yaitu bahwa pelayanan bimbingan dan penyuluhan meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Untuk itu, diperlukan pemikiran filsafat tentang berbagai hal yang menyangkut paut dalam pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Pemikiran dan pemahaman filosofis menjadi alat yang bermanfaat bagi pelayanan bimbingan dan penyuluhan pada umumnya, dan bagi konselor atau penyuluh pada khususnya, yaitu membantu penyuluh dalam memahami situasi konseling dalam mengambil keputusan yang tepat. Di samping itu, pemikiran dan pemahaman filosofis juga memungkinkan penyuluh menjadikan hidupnya sendiri lebih mantap, lebih fasilitatif, serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya. Landasan religius. Apa itu pengertian landasan religius? Menurut Iain Kudus, landasan religius adalah sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling dalam buku Yusuf dan Ajintikan Wersihan pada tahun 2019 halaman 133. Dan selanjutnya juga, apa landasan religius penyuluh agama Kristen? Landasan religius dalam penyuluhan memposisikan klien atau masyarakat sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segenap kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya, dalam konselor atau penyuluhan memberikan bimbingan dan konseling kepada klien harus dengan kemuliaan juga. Namun demikian, perbedaan keyakinan agama pada tiap klien, maka konselor harus bersikap hati-hati dan bijak dalam menerapkan landasan religius tersebut. Nah, apa yang menjadi pedoman kita dalam Alkitab dalam menerapkan landasan religius sebagai penyuluh agama Kristen? Dapat kita lihat pada 1 Korintus 10 ayat 13. Dalam melakukan penyuluhan, seringkali para penyuluh itu mengalami rintangan yang berat, dan seringkali apa yang ingin kita suluhkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Dalam ayat ini dapat kita artikan bahwa sebanyak apapun rintangan atau cobaan yang dihadapi para penyuluh, kita tak perlu gentar karena Allah setia, tidak akan pernah dibiarkan kita dicobai melalui kemampuan kita, dan Allah yang akan memberikan petunjuk jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, landasan sosial budaya. Apa itu landasan sosial budaya? Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Apa itu landasan sosial budaya penyuluh agama Kristen? Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor atau penyuluh tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Berikut faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan, yaitu perubahan konstelasi keluarga, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan kota metropolitan, perkembangan komunikasi, seksisme atau rasisme, kesehatan mental, perkembangan teknologi, kondisi moral dan keagamaan, kondisi sosial ekonomi. Lalu apa yang menjadi pedoman kita dalam menerapkan landasan-landasan yang telah kita dengarkan tadi? Mari kita lihat pada Matius 28 ayat 16-20 dalam konteks amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang dimanapun mereka berada. Saat ini, orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu dengan laptop, tablet, dan telepon genggam mereka. Tidakkah kita seharusnya juga sebagai penyuluh agama menggunakan teknologi yang tersedia dan menemui mereka di sana? Kita dipanggil untuk memperluas pesan Injil kepada orang-orang dimanapun mereka berada. Dan teknologi dengan sangat tepat memampukan kita melakukan hal tersebut. Halo teman-teman, sekian dari hasil penjabaran kelompok kami. Jangan lupa Like, komen, dan share. Shalom!